Oke, siapa yang mau menjawab? Kalau ada yang mau menjawab tadi. Silahkan. Ada yang mau mencoba? SCY bagaimana SCY? Apa ada yang mau mencoba menjawab? Atau OFM silahkan. Rater mau mencoba menjawab Rater OFM? Oke, silahkan. Ya, Frater Berus mau menjawab? Kalau mau menjawab silahkan di unmute supaya jelas. Ya. Ini sama-sama kita belajar bersama-sama, toh kalian semua sudah membaca. Ini coba untuk mendalami bersama gitu. Dari Angin Mamiri, ada yang bisa menjawab, mencoba menjawab, menyampaikan kebenaran macam apa sebetulnya yang mau ditampilkan kalau kebenaran historis itu bukan nilai satu-satunya. Ini pertanyaan pancingan tadi, nanti kita bisa dalami lebih lanjut. Ya. Silahkan. Wah, masa Anda ada yang berani menjawab ini, pertanyaan ini. Tidak ada yang berani tantangan, menerima tantangan ini seperti ini. Caseser? Ada? Dr. Melki mau menjawab? Silahkan kalau mau menjawab. Supaya sekali lagi kita tidak buang-buang waktu untuk menunggu seperti ini ya. Mari kita hemat kuota. Ya, kita hemat kuota supaya cepat dimanfaatkan, jangan sampai ada ruang kosong. Ya silakan, Pak. OFM, Romo. Siapa ini? OFM. Silakan, Pak. Baik, Romo. Seperti yang Romo jelaskan di sana, memang kisah kejadian sebelum era atau masa pencerahan, memang sebagian besar, hampir 90% dan bahkan mencapai 100% umat menerimanya itu sebagai fakta historis. Ya. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya juga ilmu pengetahuan, maka kitab kejadian itu mulai dipertanyakan. Berhadapan dengan hal ini, memang para ahli Alkitab mengalami kewalahan dalam mempertahankan kebenarannya. Maka ketika historisitas kitab kejadian itu mulai dipertanyakan, mulai diungkit kembali, dan dari sisi para penafsir Alkitab tidak bisa menunjukkan fakta yang begitu akurat seperti yang terjadi pada masa pencerahan, maka salah satu cara yang menurut pada hemat kami yang membuat para ahli tafsir supaya membuat kitab kisah kejadian itu tetap dipegang atau dibaca oleh umat ialah dengan mengalihkan perhatian umat atau orang-orang yang mempercayai itu sebagai kitab historis kepada nilai-nilai yang mau dituju. Seperti yang dijelaskan di sana bahwa bukan historisitas yang ditekankan atau yang digaris bawah, tetapi pesan yang mau disampaikan kepada khalayak. Memang ini kesannya sedikit, kalau menurut saya juga sedikit kurang konsisten karena memang berhadapan dengan ilmu pengetahuan ya, salah satu cara dari para tafsir Alkitab supaya Alkitab itu tetap eksis, tetap dibaca oleh umat, yang mengalihkan maksud utama dari Alkitab itu
tetapi tidak mengesampingkan tujuannya itu ya memberikan nilai yang lebih yang lain kepada umat. Apa pesannya, nilai moral apa yang patut kita ambil bersama supaya kitab itu tidak ditinggalkan karena berhadapan dengan fakta ilmu pengetahuan yang semakin canggih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ada yang mau menyampaikan gagasannya lagi, Frater? Dari OFM ini sudah jelas memberikan sebuah gambaran, hanya jawaban benar baik, tetapi saya kurang enak dengan istilah yang dipakai. Tadi digunakan salah satu cara yang dipakai untuk mengalihkan perhatian. Nah, ini istilah yang menurut saya bukan, kalau mau ngomong kasar boleh Bapak seperti itu ya. Tetapi sebetulnya bukan masalah hanya sekedar mengalihkan perhatian, ya. Tetapi bahwa fakta-fakta di luar itu akhirnya menunjukkan, ya. Misalkan saja saya katakan kisah Kejadian pasal 1, kisah penciptaan, ya. Kisah penciptaan itu tadi sudah dikatakan, ya, bahwa sepanjang sekian abad, 15 abad itu tidak pernah dipersoalkan sebagai fakta historis. Kalau fakta historis berarti kebenarannya juga kebenaran historis, ya, atau kebenaran historis, itu yang terjadi. Tetapi nyata-nyatanya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, lalu kelihatan bahwa rupa-rupanya alam semesta itu tidak dijadikan dalam 6 hari, umurnya itu sudah sekian miliar. Lalu kalau begitu, kita bertanya, loh, bagaimana ini? Kitab suci katanya firman Tuhan, kok firman Tuhan tidak tepat? Ya toh, ini pertanyaan yang muncul kan sebetulnya. Nah, kalau begitu dengan refleksi lebih lanjut, ya, refleksi lebih lanjut macam-macam. Yang tadi ini refleksi lebih lanjut, ini kemudian tadi menggunakan istilah Frater itu adalah mengalihkan perhatian. Ya. Sebetulnya bukan pertama-tama mengalihkan perhatian, tetapi merefleksikan lanjut bersama-sama begitu. Orang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan. Firman Tuhan tetap benar, tapi bukan berkaitan dengan historisitas. Kalau begitu apa? Nah, pesan apa yang mau disampaikan di situ? Nah, kalau kita kembali kepada Dei Verbum artikel 12, bagaimana menafsirkan Alkitab, lalu di situ kita tahu bahwa ada yang namanya jenis sastra, narasi seperti ini, yang kita pakai untuk menyampaikan sebuah gagasan. Ya, ini. Jadi, bukan pertama-tama kebenaran historis yang mau disampaikan. Kalau kebenaran historis mau disampaikan, nanti kitab suci itu akan banyak kesulitan. Dan semakin dijatuhkan itu, tidak ada gunanya. Tetapi kalau mengatakan bahwa bukan kebenaran historis, tapi kebenaran iman, seperti dikatakan oleh Frater MSF tadi, ya, yang mau disampaikan adalah kebenaran iman, bukan kebenaran historis, nah, lalu disitulah kitab suci bisa berperan. Jadi jelas bahwa kitab suci itu peranannya hanya pada bidang iman, bidang religius, kesaksian akan pewahyuan Allah. Bukan mencari kebenaran historis seperti itu. Frater MSC kan tadi bertanya, apakah ini sudah menjawab pertanyaan? Apakah ada? Apakah masih ada? Oke, sudah bisa diterima pertanyaan ini. Jawaban dari Frater OFM tadi juga sudah bisa. Oke ya? Oke, baik, silakan. Mari kita lanjutkan pembicaraannya. Apakah ada pertanyaan lain? Saya persilahkan. Yang kedua. Oh, yang kedua. Nah, yang kedua adalah apa yang ditawarkan oleh Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 11. Ini sebetulnya kita tanyakan, Kejadian 1 sampai 11 itu Kejadian 1 sampai ya kisah penciptaan seperti itu ya khususnya itu menggambarkan Allah macam apa sebetulnya? Sejak pada awal itu mau menggambarkan siapa Allah itu? Siapa? Kita. Allah sebagai Sang Pencipta. Sang Pencipta, dan itu yang mau dikatakan oleh Kejadian 1. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah ini. Kalau Allah sebagai pencipta, lalu yang lain apa? Matahari, pohon, batu, gunung, itu apa?
Kalau pencipta, kalau Allah adalah pencipta, kalau pelangi adalah ya, ini suara siapa yang tadi tidak jelas ini? Kalau Allah sebagai pencipta, lalu yang lain apa? Yang diciptakan. Siapa ini yang menjawab ini? Ang-Mamiri. Ang-Mamiri. Kalau Allah sebagai pencipta, yang lain? Sekali lagi, Brother. Ciptaan. Ciptaan. Ya. Kalau Allah sebagai pencipta, maka yang lain adalah ciptaan. Berarti gunung, pohon itu bukan gunung atau batu atau pohon itu adalah ciptaan ya, Brother ya? Ya, ciptaan. Ciptaan ya. Kalau ciptaan itu ditebang boleh tidak? Boleh. Boleh. Tetapi kalau pemahaman lama bahwa batu, pohon itu ada penghuninya, orang berani tidak menebang itu. Tidak boleh. Ada macam ketakutan ya di situ ya. Kalau pohon, batu dianggap ada penunggunya, orang tidak berani begitu saja. Di beberapa tempat di Jawa itu kelihatan, orang tidak berani kencing di sembarang tempat. Ya, kencing di sembarang tempat itu ada bahaya itu nanti. Kalau penghuninya marah, dia mematuk gitu. Ya. Kita juga melihat beberapa tempat di malam Jumat, nanti malam atau besok kalau jalan-jalan, di beberapa batu besar atau pohon ada bunga. Untuk apa itu? Nah inilah, kisah kejadian itu walaupun dianggap mitologis, ternyata mempunyai memberi dampak besar. Bahwa menunjukkan kalau Allah pencipta, yang lain ciptaan. Dan dari sini orang bisa mengelola alam semesta. Dan ini yang dikatakan oleh Lynn White di dalam artikel tersebut. Itu, Frater. Apakah menjawab pertanyaannya? Menjawab pertanyaan Frater. Hah? Silakan, kalau mau lanjutkan. Dari yang Mamiri, Rom. Dipersilahkan. Dipersilahkan. Tolong silahkan mendekat ke mic supaya agak sedikit bisa didengar. Berdiri. Terima kasih Romo. Masih mengenai perdebatan antara literer atau figuratif tadi, dikatakan dalam bahan ini bahwa ketika terjadi perdebatan antara Alkitab dan ilmu pengetahuan, maka yang dipertahankan itu adalah Alkitab. Dan di sini juga dikatakan bahwa selalu ada cara untuk membenarkan posisi mereka secara a priori. Yang saya mau tanyakan Romo, maksudnya mempertahankan posisi secara a priori itu seperti apa? Terima kasih. Baik. Silakan, ada yang mau menanggapi pertanyaan itu. Itu muncul pada bagian pertanyaan kaitan atau bukan kaitan pertemuan Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Apakah ada yang mau menjawab itu? Apa yang dimaksud dengan itu? Saya kira saya harus meluruskan pertanyaannya dulu ya, bahwa pertanyaan itu berasal dari satu posisi ekstrim, berhadapan dengan ilmu pengetahuan yang mendekonstruksi Alkitab. Ada dua reaksi. Yang pertama, menganggap Alkitab itu tidak ada apa-apanya karena ternyata salah. Yang kedua, ini persis Alkitab benar, bagaimanapun juga benar, maka harus dibela mati-matian. Nah ini, ya, dibela mati-matian. Ini a priori sudah begitu posisinya, mau membela Alkitab secara mati-matian. Maka dicari saja caranya, berbagai macam hal. Saya ambil contoh ceritanya seperti ini. Seorang Kristen, katakanlah, seorang Kristen yang sangat percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan, lalu berdebat dengan seorang lain, temannya yang lebih moderat. Ya. Lalu dia mengatakan seperti ini, teman,
lihat saya atau ditemukan banyak hal, yaitu banyak fosil ditemukan. Banyak fosil ditemukan di dalam bumi. Dan menurut perhitungan, fosil-fosil ini usianya adalah sudah ribuan jutaan tahun. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa Alkitab itu umurnya baru 8.000 tahun, seperti yang dikatakan oleh Alkitab? Ya, ini pertanyaannya. Nah, orang yang pertama tadi, yang sangat memegang teguh Alkitab itu, dia akan mengatakan, kamu tahu tidak bahwa fosil itu sebetulnya ditaruh oleh Tuhan sebagai fosil. Jadi fosil itu bukan sisa-sisa dari makhluk hidup yang sudah proses, tidak. Tapi Tuhan menciptakan fosil dan ditaruh di situ untuk ngetes kamu, apakah kamu percaya pada ilmu pengetahuan atau percaya pada Tuhan. Lihat ini gambarannya, ini yang saya maksudkan sebagai membenarkan segala macam cara. Nah ini jawaban saya kurang lebih. Tahu yang dimaksud dari yang Mamiri tadi? Ya. Jadi bagaimana usaha seorang yang boleh dikatakan fundamentalis begitu untuk membela mati-matian kebenaran Alkitab dengan segala macam cara. Contoh lain, ya. Matius pasal 5:7 itu terkenal dengan namanya khotbah apa itu? Ucapan bahagia itu dalam Injil Matius dikatakan khotbah apa? Di bukit. Khotbah di bukit. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia itu ada paralelnya tidak di dalam Injil Lukas? Ada ya? Ada. Ada ya? Lukas pasal 6, coba kau lihat ini. Lukas pasal 6. Hah? Sabda bahagia. Ya. Lukas. Khotbah di daratan. Pada ayat itu, mana? Ayat 17 pasal 6 dikatakan apa? Lukas bab 6 ayat 17. Lukas bab 6 ayat 17 dikatakan di mana itu? Coba dibaca. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Ya, di sini dikatakan menurut Lukas Yesus berkhotbah di tanah datar. Menurut Matius di atas bukit. Mana yang benar? Bukit atau tanah datar? Hah? Gimana dua-duanya bisa benar? Nah ini orang yang mencoba untuk membenarkan itu, ya mencoba seperti itu akan mengatakan, ya kalau kau lihat dari bawah dia di bukit, tetapi kalau lihat sebelah sana dia di tanah datar begitu, sama saja jadinya. Nah ini adalah usaha untuk mencoba membela supaya kitab suci itu tetap benar. Itu yang dimaksud. Ya. Oke, baik, silakan. Mari kita lanjutkan. Ada satu pertanyaan lain? Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan tadi dari Frater Antonius, ya, bertanya seperti ini. Saya mau bertanya tentang kejadian 1:11 dalam sains ilmu alam, manusia diciptakan melalui proses yang panjang atau yang evolusi. Dan di dalam kitab suci, manusia diciptakan melalui firman Allah. Nah, bagaimana kedua hal ini dapat kita yakini kebenarannya dan bagaimana kita menjelaskan kepada umat? Pertanyaannya jelas, Frater? Coba kita coba jawab pertanyaan ini. Menurut ilmu pengetahuan, katanya dari evolusi. Tetapi menurut Alkitab, melalui firman Tuhan. Bagaimana didamaikan? Bagaimana diajarkan kepada umat? Tolong, saya ingin mendengar. Saya belum mendengar dari CSSR hari ini. Sudah bangun belum semua ini CSSR ini? Atau SCI? Terlalu banyak makan pempek ini mungkin SCI. Silakan SCI, Frater. Pertanyaannya jelas, di satu pihak katanya manusia itu dari evolusi, tetapi kitab suci mengatakan dari firman. Bagaimana ini didamaikan? Nah, tadi sudah kita jawab kan?
Bagaimana? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Mencoba menjawab. Ada yang mencoba? OFM Romo. Ya, silakan, Pak. Ya baik, Romo, memang topik tentang ilmu pengetahuan dan kitab suci memang menjadi sesuatu yang menarik diperbincangkan, dan bahkan memang itu menjadi bahan perdebatan bagi para ahli kitab dan ilmuwan. Dan di sini mungkin saya kembali kepada jawaban dari atas pertanyaan yang pertama tadi mengenai refleksi iman. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kitab suci itu benar dan ilmu pengetahuan salah, dan sebaliknya ilmu pengetahuan salah dan kitab suci selalu benar. Tetapi dari berbagai artikel dan buku-buku, memang di sana saya mendapatkan bahwa antara ahli Alkitab dan ahli para ilmu pengetahuan, mereka sepakat bahwa kedua hal itu tidak bisa saling di pertentangan atau saling di istilahnya berat sebelah gitu. Kita hanya mempercayakan Alkitab lalu mengesampingkan ilmu pengetahuan. Begitu juga sebaliknya. Tetapi kita melihat itu sebagai hal yang saling membantu. Misalnya ilmu pengetahuan medis. Demikian juga ketika ilmu pengetahuan mencapai titik buntunya, mencapai batas akhir yang tidak bisa dijelaskan oleh rasio manusia, maka di sini Alkitab berfungsi, iman kita berfungsi. Kembali kita kepada pernyataan ini tadi bahwa Alkitab itu adalah refleksi atas kebenaran iman, bukan atas kebenaran historis atau fakta ilmiah, seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi yang jelas adalah bahwa dua hal ini, kitab suci dan ilmu pengetahuan itu bukan sesuatu yang harus dibenturkan, tetapi berbicara mengenai dua bidang yang berbeda. Yang pertama bidang ilmu pengetahuan, ini adalah ilmu pengetahuan. Kitab suci itu bukan masuk ke sana, tapi lebih berkaitan dengan soal iman. Ilmu pengetahuan bertanya, bagaimana terjadi? Kitab suci mengatakan, siapa sebetulnya ada di balik semua itu? Nah, ini kira-kira. Begitu kira-kira pertanyaan, jawaban itu, Frater Anton. Ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Ya. Ya, apakah ada lagi pertanyaan mengenai hal ini, mengenai hal-hal yang bisa kita sampaikan di sini? Silakan, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Siapa? Ya, silakan. Dalam diktat yang Romo berikan, Romo mengatakan bahwa kejadian 1-11 itu merupakan hal untuk menceritakan setting universal kepada kisah bangsa Israel, begitu. Lalu dalam kejadian 1 dalam kitab kejadian itu, kitab kejadian Romo menuliskan bahwa itu ditulis pada zaman kerajaan. Nah, dan itu dituliskan untuk memberitahukan kepada generasi sesudahnya bahwa kitab kejadian ini menggambarkan tentang peran suatu bangsa, yaitu Israel, di antara bangsa-bangsa lain di dunia ini. Nah, sebenarnya hal yang ingin disampaikan dari
bangsa Israel yang memiliki peran besar, yang mana bangsa Israel ini merupakan inti dari kisah kejadian ini apa? Jadi tingkat pertanyaannya yaitu sebenarnya apa makna pesan ini gitu, pesan bahwa bangsa Israel itu merupakan inti dari pesan kitab Kejadian. Ya. Nah, di sini untuk menanggapi pertanyaan ini kita harus hati-hati ya. Hati-hati dalam arti begini. Di sini dalam pertanyaan ini kita sudah tidak berada lagi di dalam problematika antara kitab Kejadian dengan ilmu pengetahuan. Ini sudah tidak di sana, tetapi kita mencoba melihat ya kitab Kejadian secara keseluruhan. Ya, ini di sini kita membaca secara naratif kitab Kejadian seperti itu. Ya. Nah, coba kita lihat mulai dengan kitab Kejadian pasal 12 ayat 3. Coba tolong dibaca. Kitab Kejadian bab 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, coba perhatikan kalimat terakhir. Apa itu kalimat terakhir? Diulang lagi pelan-pelan. Kalimat terakhir. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Mu itu siapa? Abraham. Melalui Abraham, ya, semua bangsa di dunia akan mendapat berkat. Ya, mendapat berkat seperti ini. Kalau begitu pertanyaannya adalah, apa peranan Israel dalam seluruh apa peranan Abraham, kemudian keturunannya nanti bangsa Israel dalam seluruh keselamatan? Kalau kita membaca Kejadian 12 ayat 3 seperti ini. Apa peran Israel? Abraham, Israel. Kalau dari teks seperti ini apa peranannya? Silakan. Sebagai pintu masuk awal mula keselamatan, Romo. Sebagai pintu masuk atau awal mula daripada keselamatan. Keselamatan berasal dari mula-mula dari bangsa Israel. Berasal dari bangsa Israel. Ini sebetulnya yang mau dikatakan. Ya. Nah, gagasan seperti ini ingat tidak di dalam mata kuliah pengantar perjanjian lama, Pentateuch itu terdiri dari berapa tradisi? Tradisi apa yang ada di balik Pentateuch itu? J, E, D, dan P. D, D, E, dan P ya. Nah, D, D, E, dan P. J, D, E, dan P. Ya, D, D, E, dan P. Nah, sekarang kalau kita lihat, di antara J, D, E, dan P ini, siapa yang mempunyai gagasan universal? Nah, J, D, E, P. Silahkan diingat lagi bahwa tradisi J ini dari abad ke-9 ini mempunyai nuansa universal. Silahkan dilihat.
Ya, ini. Ini sebetulnya yang mau disampaikan. Ya. Jadi frater, SCY yang bertanya tadi, apa peranannya untuk menunjukkan bahwa Israel itu mempunyai peranan dalam keselamatan universal. Keselamatan universal itu diceritakan di mana? Di dalam 1 sampai 11. Itu tidak menunjuk bangsa mana-mana, tapi bangsa seluruh alam, seluruh umat manusia, boleh dikatakan begitu. Ya. Apakah ada pertanyaan? Apakah menjawab pertanyaannya, Pak? Ya. Oke, silahkan. Mari kita lanjutkan pertanyaan ini. Ada sebuah pertanyaan dari teman-teman CSSR, ya. Seperti ini pertanyaannya. Ya. Apakah sejak Konsili Vatikan pertama, khususnya dalam Dei Filius, barulah Alkitab dan ilmu pengetahuan bisa didamaikan? Bagaimana tanggapan gereja terhadap pandangan Lynn White yang mengenai problematika antroposentrisme dalam ini yang mengakibatkan desakralisasi alam dan isinya? Yang pertama, apakah sejak Konsili, ini betul Konsili Vatikan kedua ini? Frater CSSR, apakah betul yang dimaksud adalah Konsili Vatikan pertama? Ya. Dei Filius ini ya? Saya kira sebetulnya sebelum Konsili Vatikan kedua pun sebetulnya ini sudah ada tanda-tanda. Orang mulai sadar ya, sejak Paus Pius ke-12 ya, dengan ensikliknya Divino Afflante Spiritu, itu sebetulnya sudah mulai berbicara mengenai hal ini ya. Sudah mulai ya. Pada zaman Pius XII sebetulnya orang sudah mulai, atau bahkan sebelumnya sudah mulai mau bisa membedakan. Sebetulnya itu. Ya. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua ini merupakan tugas yang saudara-saudara mesti buat. Ya, pertanyaan ini adalah tugas yang saudara-saudara mesti buat nanti. Maka saya tidak akan jawab, ini adalah tugas yang pertama, kalau saya tidak salah. Ya. Tugas yang pertama berkaitan dengan ini. Ya. Jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan kedua ini, karena ini adalah tugas kalian. Ada tugas yang seperti ini, nanti silahkan dilihat. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan? Silahkan lanjutkan. Yes. Mungkin saya kembali ke pernyataan atas pertanyaan sebelumnya dari Romo. Yang mana? Silakan. Saya agak sedikit bingung Romo mengenai pernyataan bahwa keselamatan berasal dari bangsa Israel. Dalam pemahaman saya dan setidaknya kami berempat di sini, kami setuju bahwa keselamatan bukan berasal dari bangsa Israel, berasal dari Allah, namun berawal dari bangsa Israel. Mungkin bisa Romo jelaskan, terima kasih. Ya benar. Itu tetap yang menjadi inisiatif keselamatan adalah Allah sendiri, ya. Tetapi melalui bangsa Israel, paling tidak itu yang mau dikatakan. Ya, itu betul, baik ya. Ini. Dan ini pun sebetulnya harus dikatakan ya, ketika bangsa Israel itu sedang berada dalam situasi puncak, lalu bisa mengatakan kami ini menjadi sarana keselamatan Allah. Tetapi ternyata nanti suatu saat ada berbeda lagi. Tapi betul poinnya ya. Dari Allah melalui bangsa Israel. Ya, baik. Ada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan kisah Firdaus yang hilang. Kisah Firdaus yang hilang.
Ya, sebetulnya Bater, kisah Firdaus yang hilang itu adalah judul dari cerita yang saya buat. Ya, judul dari tafsiran yang saya buat itu. Karena pada akhirnya kalau kita melihat itu, nah, coba kita lihat sekarang. Coba kita lihat untuk sekaligus nanti masuk pada soal tafsir yang menjadi penting. Coba lihat kitab Kejadian pasal 2. Coba kita lihat kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Coba. Pasal 2 ayat 18. Di sini, Romo. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat, bukan 18 tapi 8. Oh ya, Romo. Maaf. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi Allah menciptakan taman Eden dan diberikan kepada siapa? Manusia. Allah menciptakan taman Eden yang manusia ditempatkan di dalam manusia. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Ditempatkan di Eden. Begini ya. Ya, Romo. Coba sekarang 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sama isinya? Begini? Sama ya? Jadi manusia ditempatkan di taman. Setidaknya sama, Romo. Hah? Sama ya? Sama, Romo. Oke. Sekarang kita lihat ini. Kejadian 3 ayat 23. Kejadian 3:23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Apa yang terjadi dengan manusia? Diusir. Manusia diusir dari Taman Eden. Lihat ini, di sini ditempatkan, ya, di sini diusir, ya, ini ditempatkan, di sini diusir, ya, di sini dapat kontrakan di Taman Eden. Sekarang di sini kontrakannya hilang. Ini ingin Firdaus, maka saya beri judul kisah itu adalah kisah Firdaus yang hilang. Itu saja sebetulnya. Mengapa orang yang tadinya ditempatkan jadi diusir? Nah, kita lihat apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di tengah-tengah ini? Mengapa sampai manusia itu akhirnya harus diusir? Kan tidak ada alasan, atau harus ada alasan kenapa manusia itu diusir. Oke? Baik, pertanyaan berikutnya. Silakan, mari kita dalami bersama. Saya tidak akan, pertanyaan tadi cukup sederhana, apa maksudnya kisah Firdaus yang hilang, itu hanya judul saja yang menggambarkan isi kisah Kejadian 1-4. Itu. Ada pertanyaan lain? Kita lihat kembali, pertanyaannya adalah ini ya, persoalannya adalah ini. Ada kisah ganda, kita masih berada di sini, tadi sedikit masuk ke sini ya. Pertanyaan nomor 4 ini nanti tidak akan saya jawab secara langsung, tetapi ini merupakan bagian dari tugas yang harus kalian kerjakan. Ya.
Silahkan kalau masih ada pertanyaan yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Ada pertanyaan lain? Cukup jelas semua ini yang ada di sini? Saya persilahkan ya, tidak lewat, ini juga bisa, kita lewat chatting juga bisa, tidak usah, tidak ada problem, boleh saja silahkan. Ya. Hari ini saya tidak mendengar suara Frater CSS hari ini. Apakah semua hadir? Apakah semua oke? Atau bagaimana ini? Apakah semua terbangun? Bangun. Hai. Apakah semua sudah jelas? Silakan kalau ada pertanyaan lain. Nah, masih? Nah, kalau tidak ya nanti silahkan dilanjutkan. Tapi saya mau lihat, Dokter. Sekarang kita akan, atau saya akan bicara mengenai ini, ya. Nomor 3, ini adalah soal tafsir. Ya. Dan seperti tertulis, sebetulnya tujuan dari kita adalah bagaimana kita belajar tafsir. Ya. Belajar tafsir sebuah teks Alkitabiah, karena persis nanti ini yang akan banyak berfungsi. Ya. Ini akan banyak berfungsi. Di dalam perjalanan para frater itu soal apa itu? Soal bagaimana mendamaikan Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Ini adalah kadang-kadang saja muncul, tetapi tidak selalu. Tetapi yang saya kira harus frater hadapi setiap saat itu adalah bagaimana memahami sebuah teks. Mulai dari bangun pagi. Kalau kalian meditasi seperti itu, kalian berhadapan dengan teks. Bagaimana teks bisa dipahami sehingga teks itu bisa berperanan bagi saya. Kalau pada hari tertentu kalian berpastoral, ya, harus membuat renungan, harus membuat alokutio, harus membuat apalagi seperti itu, dasarnya teks. Bagaimana saya mengolah teks? Kalau membuat skripsi, nanti mengolah teks. Maka saya kira tafsir teks ini menjadi sesuatu yang penting. Ya. Tafsir teks ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, saya mau sampai atau mau memberikan beberapa catatan sehubungan dengan ini. Bagaimana kita bisa membuat? Ya. Yang pertama ini, keutamaan penting dalam membaca. Ya. Keutamaan penting dalam membaca adalah membaca dengan super teliti. Ya. Bacalah dengan teliti. Saya selalu mengatakan hari sejak awal sampai kapanpun saya akan selalu mengatakan bacalah dengan super teliti. Jangan merasa sudah tahu. Sekali merasa sudah tahu berarti saudara-saudara itu memasukkan atau mengikat atau membatasi firman Tuhan. Karena apa? Karena kalau kalian merasa sudah tahu, ya itulah makna sebuah teks. Sampai kapanpun tidak ada berubah. Padahal firman Tuhan itu adalah selalu hidup. Ya, ini sikapnya. Yang kedua, nah termasuk di dalam ketelitian ini, sadar dan peka akan tanda-tanda sastra yang terdapat dalam teks. Pengulangan. Pengulangan, ya. Pengulangan itu begitu kita mulai membaca kitab Kejadian bab 1, kita ketemu dengan pengulangan. Ya, kita ketemu dengan pengulangan. Kemarin sudah kita lihat bahwa kita bertemu dengan sebuah teks yang isinya misalkan, jadilah petang dan pagi, itulah hari pertama.
Jadilah petang dan pagi hari kedua. Nah, ini perlu dipahami seperti itu. Ya, perlu dipahami. Pengulangan-pengulangan ini perlu diperhatikan dan ditandai. Kemudian juga menjadi sebuah usaha untuk memahami teks adalah ini. Lihat pasangan ide tadi. Kalau ada masuk, ada keluar. Kalau ada janji, ada pemenuhan. Ada problem, ada solusi. Seperti itu. Ya. Nah, ini seperti tadi yang tadi saya katakan melalui ini tadi. Ya. Kalau kita melihat ini, mana tadi? Ini di sini manusia ditempatkan di Taman Eden. Ini ditempatkan di Taman Eden. Pasangannya ditempatkan adalah diusir. Ini. Ya. Mengapa bisa demikian? Nah, disinilah ada pertanyaan ini. Kenapa bisa demikian? Ini adalah satu pertanyaan yang harus dicari. Nah, ini menunjukkan bahwa kisah ini adalah satu blok. Ya. Nah, bagian berikutnya untuk melanjutkan ini, langkah konkretnya apa? Pertama, membuat pembatasan teks. Kapan teks mulai selesai, kapan cerita mulai dimulai, kapan teks mulai selesai. Ini harus jelas. Ya. Yang kedua, kemudian bagaimana struktur itu dibuat. Kemudian lihat bagaimana tema pokok dari kisah itu apa. Ya. Nah, ini secara konkret kita akan ketemukan seperti ini misalkan. Sebentar ya, brother, saya cari ya. Oke, sebentar, stop dulu. Saya cari dulu ya. Oke. Nah, mana ini teks saya? Ini lihat brother. Silahkan dilihat. Saya mulai dengan kisah yang tadi disebut sebagai Firdaus yang hilang. Ya. Firdaus yang hilang, itu teksnya seperti ini. Ini kisah Firdaus yang hilang, toh. Bagaimana kita mau membagi? Ya, pembagian seperti inilah sebetulnya yang dimaksudkan. Ya. Ini, bagaimana kita bisa membagi sebuah teks menjadi seperti ini. Alurnya. Di satu pihak, bab 2 sampai bab 3 ayat 20, ini satu kesatuan, teks tadi itu lihat. Ya. Kemudian bagaimana ini diatur, menaruh pembagian dari apa yang ada di dalam sana. Pembagian adegan. Seperti itu. Ya. Pembagian adegan. Ya. Oke, kita bisa lihat sekarang sebuah pertanyaan yang muncul. Ini. Baik. Oh, sorry. Ini sebuah pertanyaan dari teman-teman Aing Mamiri. Apa maksud kisah Firdaus? Ini tadi sudah ya. Apa maksud kata kita dalam kitab Kejadian?
Apakah ini menunjukkan Trinitas atau menunjukkan diri Allah sendiri yang kompleks, yang berbicara dengan dirinya sendiri? Silakan, apakah ada pertanyaan, apakah ada yang mau menjawab pertanyaan seperti ini? Apa maksud kata kita? Apa maksud kata kita ini? Apakah ada yang mau menjawab? Mungkin ada yang mau menjawab, apa maksud kata kita berdasarkan teks yang saya bagikan itu? Saya sudah menjawabnya tuh ada di sana tuh, ada di dalam teks ya. MSA, bagaimana MSA? Apakah bisa mendengar dan bisa menyampaikan sesuatu? SCY, silakan. Mari. Saya mencoba untuk menjawabnya, Romo. Ya, siap. Sejauh yang telah saya baca dari buku bahwa kata kita dalam kitab Kejadian itu adalah salah satu ciri bahwa bumi dan segala ciptaan itu diciptakan oleh Trinitas sendiri, bahwa mereka Bapa Putra, bahwa ketiganya itu saling bekerja sama, yang mana Allah itu menghembuskan nafas lewat Roh Kudus, lalu Putra sendiri yang merawatnya dan yang menyelamatkannya, lalu kata kita itu sendiri juga berfungsi sebagai Allah yang transenden dan Allah yang bekerja sama. Dari situ kita dapat mengambil makna kerjasama itu, gitu, dan keserasian dari mereka. Baik. Ada komentar lain? Ada yang mau memberikan komentar terhadap ini. Jadi rupa-rupanya menurut teman-teman dari SCY ini, kata kita itu menunjuk pada Trinitas. Dan ini seperti tadi ditanyakan sendiri oleh Ani Mamiri, di sini dikatakan ya, ini Trinitas seperti ini. Apakah ada komentar lain dari teman-teman mengenai hal ini? Apakah betul? Apakah setuju bahwa kata kita itu menunjuk kepada Trinitas? Silakan. Romo? Ya, silakan. Ya, mungkin kalau dalam pengertian saya begini, Romo. Karena pada saat itu kemungkinan bahwa kitab suci sebagai refleksi iman dari orang-orang yang menulis pada saat itu masih terikut dengan karya-karya sastra atau mitos-mitos dari berbagai daerah di sekitarnya atau lingkungan sekitarnya, maka kata kita menggunakan dengan jenis sastra yang terikut dengan bahasa daerah mungkin di sekitar lingkungannya itu. Jadi saya berpikir mungkin ini kemungkinan adalah mitos dari kemungkinan adalah politeisme dari Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kemungkinan bahwa kata kita ini menunjukkan bahwa inilah keseluruhan bahwa tidak hanya Allah tetapi menunjukkan kepada ciptaannya juga itu. Dan menunjukkan ketransendenan Allah, artinya bahwa Allah itu sesuatu yang yang jauh, yang mutlak, yang tidak bisa dirasa oleh manusia, tetapi bisa digambarkan oleh manusia dengan kata kita. Jadi kalau misalnya kayak saya menunjukkan saya, itu bahwa saya itu sudah tentu bahwa itulah orangnya, tetapi dengan kata kita itu belum tentu siapa orangnya. Itu dari konsep pemikiran saya, Romo. Terima kasih.
Baik, terima kasih Frater Melki ya. Frater OFM tadi sudah angkat tangan itu. Silakan Frater. Silakan. Tidak ada Romo. Hah? Tidak. Nah, Romo, Ya. kalau dari kami, mungkin kalau dari perspektif perjanjian baru, itu bisa dipandang bahwa itu Trinitas. Tapi Ya. ketika kita memandang atau melihatnya dari konteks pada waktu itu, Ya. yang Trinitas belum dikenal, mungkin Ya. kata kita itu mengacu pada hal lain. Nah, hal lain itu yang kami tidak tahu, atau yang saya pribadi saya tidak tahu. Tapi kalau dipandang dari sisi perjanjian baru, dari perspektif kita sekarang, kata kita itu bisa ditafsirkan ke arah Trinitas. Tapi yang pada waktu itu, yang ketika kitab perjanjian itu ditulis sendiri, saya merasa bahwa Trinitas itu belum dikenal seperti sekarang ini. Terima kasih. Baik. Ada yang mau menyumbang lagi? Ada yang mau menyumbang? MSF bagaimana MSF? Hah? Ya. Oke, baik. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan sesuatu? Seyin. Ya. Mungkin saya akan menambahkan sedikit tentang istilah kita itu yang telah kita pelajari pada semester 2 lalu. Pada tingkat 1 itu mengenai narator, narasi. Di mana penggunaan istilah kata-kata itu bersifat jamak, karena yang saya pahami kita itu kan jamak bersama, jadi itulah ingin menyampaikan bahwa seolah-olah dia itu pada posisi Allah begitu. Ya. Ya, baik. Ada yang mau menyumbang lagi? Baik. Coba kita lihat bagaimana situasi. Yes. Yes. Baik Romo, dari WFM. Ya. Baik, penjelasan mengenai kata kita ini sebenarnya sudah disebutkan oleh Frater Melki Emisat. Saya ingin menegaskan lagi bahwa dalam tradisi penulisan kitab Kejadian ini kan seperti yang sudah Romo jelaskan pada pengantar perjanjian lama dari tahun sebelumnya itu, bahwa itu penulisan ini juga diambil dari tradisi Kanaan yang percayai bahwa adanya banyak Allah atau dewa di antara mereka. Jadi mungkin kata kita itu bisa diadopsi dari tradisi bahasa Kanaan sendiri. Mungkin. Terima kasih. Ya, baik. Ya. Ya, ada kemungkinan lain. Mari kita lihat begini situasinya ya. Kita lihat situasinya. Supaya kita bisa membaca secara fair. Yang pertama, kata kita, ini faktanya saja ya. Kita ini tidak selalu terdapat di dalam kitab suci atau di dalam perjanjian lama. Ya. Ini faktanya. Ya. Tidak selalu terdapat. Artinya dari banyak kesempatan itu sebetulnya menyebut diri dengan Allah. Dan hanya satu kali di situ atau hanya beberapa kali digunakan kata kita. Ya. Tidak selalu. Ini berarti apa? Berarti bukan ungkapan yang lazim. Ya. Dari sekian ribu penggunaan kata Allah, itu hanya sekian kali saja menggunakan kata kita. Ya. Oleh karena itu, ya, ini sebetulnya adalah sebuah kekecualian.
penggunaan kata kita adalah sebuah kekecualian. Dan ini kalau kita lihat di mana terjadi, ada di mana? Kejadian 1 ayat 28. Coba lihat lagi teksnya ada di mana kejadian kisah ini. Apakah ada yang hafal itu? Berapa? 3 ayat 22. 3 Ayat 22. begini. Ya. Ya, kemudian satu lagi 11 ayat 7. Ayat 7 ya. Kemudian ada satu lagi Yesaya 6 ayat 8. Ya. Jadi di dalam seluruh perjanjian lama Allah menyebut diri sebagai kita itu hanya di dalam 4 ayat itu. Hanya dalam 4 ayat itu. Maka kita sudah bisa mengatakan, kalau begini ini pasti mewakili sesuatu yang lain. Kalau seandainya betul Trinitas, maka dalam seluruh itu sebetulnya harus disebut sebagai kita. Ya, tapi hanya di sini. Maka, ya, apa yang dimaksud harus dicari dalam 3 atau 4 ayat itu. Nah, ini harus dicari di dalam situ. Ya. Tidak dicari di tempat lain, tetapi dicari di dalam ayat-ayat seperti itu. Kira-kira mengapa dalam 3 atau 4 ayat itu digunakan kata kita. Nah, ini yang kata kuncinya adalah di sini. Maka silahkan nanti melihat ini. Saya sebetulnya sudah memberikan catatan ya mengenai hal ini. Silahkan dilihat saja. Ya, dengan logika berpikir seperti ini, bahwa kata kita itu bukan sesuatu yang lazim. Itu adalah kekecualian. Maka untuk memahami makna kata kita harus dicari dalam masing-masing ayat ini apa yang mau disampaikan. Apakah ada kesamaan atau situasi yang mirip yang mau digarisbawahi lewat hal-hal lewat ayat yang terbatas. Ya. Silahkan ada yang mau. Ini apa? Ya silahkan. Saya sudah menulis sih di dalam teks saya, di dalam catatan saya kira ada. Ya, begitu catatan ini tadi Frater Anggi Mamiri yang bertanya ya. Seperti itu kira-kira jawabannya. Kita harus mencari. Saya belum apa itu, mengapa demikian, mesti harus dicari. Tetapi saya hanya memberikan sebuah rambu-rambu. Faktanya seperti itu. Faktanya adalah ini adalah teks yang atau kata-kata yang dipakai secara sangat khusus dalam situasi khusus, tidak umum. Ini kekecualian. Ada pertanyaan lain? Oke, Bro. Ya. Baik, Romo. Dalam bahan yang Romo tulis itu, saya juga lupa persisnya di mana di sana dikatakan bahwa dalam peristiwa Adam dan Hawa itu, Romo, di Taman Eden, kisah Adam dan Hawa. Ya. Nah, dikatakan bahwa Allah melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang. Ya. Supaya tidak menjadi sama sepertinya. Ya. Bisa katanya. Pertanyaan saya bahwa apakah Allah memang seperti itu, Romo? Maksudnya secara logika memang saya kurang setuju dengan hal itu karena kita tahu bahwa Allah adalah pencipta dan manusia Adam dan Hawa ciptaannya. Walaupun menurut logika saya, Romo, walaupun Adam dan Hawa memakan buah terlarang, bagi saya tetap saja Adam dan Hawa tidak menjadi sepertinya, karena kita tahu martabat ciptaan tidak bisa menyaingi penciptanya, Romo. Seperti itu. Mungkin bisa Romo jelaskan. Saya sedikit bingung di situ. Ya, baik, Frater. Yang jelas itu, Frater ya, mesti dibedakan antara
narasi kisah ya dengan pandangan atau paham teologis yang sebenarnya ya. Kalau kita bertanya secara teologis, coba kita misalkan lihat bab 3, kitab Kejadian, coba lihat bab 3. Bab 3 ayat 9. Coba kita baca. Bab 3 ayat 9. Tolong dibacakan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya. Kejadian bab 3 ayat 9, Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Begini ya. Betul ya? Masa Allah bertanya? Bukankah Allah Maha Tahu? Bagaimana ini, Brother? Bagaimana kita mau menanggapi pertanyaan seperti ini? Masa Allah mesti bertanya, bukankah Allah Maha Tahu? Bagaimana kita mau memahami teks seperti itu? Silakan siapa? Ini pertanyaannya sama ya, Brother, dengan tadi ya, yang Brother katakan tadi. Apakah sama itu? Ya, nah di sini perlu kita ketahui, kita sadari ya. Yang pertama ini ya, waduh, ini kok begini. Kejadian 3:9 ini ada dalam kerangka narasi. Ada dalam kerangka narasi. Dan dalam narasi yang berkuasa adalah narator. Ya. Sementara pernyataan kedua adalah pernyataan teologis tentang sifat Allah. Jadi ada dua, berbeda. Ini adalah dalam level narasi, ini adalah pernyataan teologis seperti ini. Dan ini harus kita bedakan. Kalau tidak nanti akan muncul pertanyaan seperti itu. Ya, Allah itu baik, Allah itu macam-macam, itu adalah pernyataan teologis yang tidak ada kisahnya. Ya, tetapi ayat 39 ini berasal dari sebuah kisah. Dan kita tahu yang namanya kerangka narasi seperti ini ada sesuatu yang lain. Ya, oleh karena itu, Brother, sebetulnya pertanyaan ini berada dalam dua gambaran tentang Allah yang berbeda. Satu dalam narasi, yang lain adalah dalam yang sesungguhnya. Seperti itu. Apakah menangkap, Brother? Ya, ya. Ya, harus dibedakan supaya kita tidak terkacaukan dalamnya. Karena ini banyak sekali. Pertanyaan teman-teman yang tidak tahu ya, bagaimana Allah kok tidak tahu? Padahal bukan itu maksudnya. Ya. Baik, masih ada pertanyaan? Baik, saya kira kita cukupkan saja sampai di sini ya. Silahkan untuk senantiasa bisa menulis pertanyaan lewat ini ya. Nanti saya akan menjawabnya dengan ya. Saya persilahkan untuk melihat tugas yang sudah saya siapkan di sana. Dan salah satunya adalah membuat salah satu tugas yang mesti para frater sampaikan adalah atau buat adalah mencoba menanggapi apa artikel dari Lynn White itu. Ya, maka silahkan nanti dibaca kapan itu deadline-nya dan seterusnya, syarat-syaratnya apa, ketentuannya apa, silahkan dibaca di sana. Ya.
Nah, untuk berikutnya kita akan bicara mengenai hal yang lain. Bahan akan segera saya sampaikan hari-hari ini, ya, supaya Frater mempunyai kesempatan untuk mendalaminya lagi. Begitu? Ada komentar? Oke? Bungkus, Rom. Bungkus ya? Bungkus? Bungkus. Bungkus, baik kalau begitu. Mari kita akhiri dengan doa. Siapa tadi menutup dengan membuka dengan doa? Atau Melki kan? Mari. Lagi. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala sesuatu yang boleh kami terima dari Romo Indra. Semoga apa yang telah beliau ajarkan kepada kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami dan terutama dapat kami gunakan untuk pendidikan kami. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampai jumpa Terima lagi. kasih. Sampai jumpa lagi pada teman-teman semua. Tetap sehat ya. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Yuk, terima kasih.